Bahkan polling ini dilakukan oleh media yaitu CNBC Indonesia begitu ya. Dia memperoleh polling ya Ganjar, Anies dan Prabowo Capres di 2024. Kamu pilih yang mana ya ini. Satu Ganjar, Anies dan Prabowo Capres, kamu pilih yang mana? Yang banyak mayoritas itu adalah mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Itu sudah ada beberapa kalinya tidak hanya di ELC begitu ya, tetapi ini dari media CNBCNI Indonesia yaitu kemudian melakukan polling. Ternyata ya Anies Baswedan tetap unggul di situ. Bayangkan begitu ya. Lembaga survei Indoriset melalui survei terbarunya yang dirilis Senin, tanggal 25 September tahun 2023, mendapati kenaikan elektabilitas Anies Baswedan yang signifikan. Ada keberlanjutan. Kalau misalnya ada besok, misalnya dikhawatirkan kalau hanya akan ada 2 poros, ada kemungkinan yang akan tereliminasi misalnya Amin, koalisi Amin. Itu menurut saya nggak fair. Harus dikalahkan Amin ini di ruang tanding, bukan di tereliminasi sebelum didaftarkan 19 Oktober. Amin harus ada berarti. Iya harus gitu ada, ya? karena begini, hasil survei kita 26%, itu kan angka 26% itu jutaannya banyak itu, Cak. Ya. Itu menginginkan memilih Anies. Nah, artinya kalau mereka tidak terakomodir, baik. Ini kan membuat representasi politik mereka nggak ada. Kalau hanya memilih Ganjar atau Prabowo, ini yang 26% ini mau dikemanakan? Kalau Amin tetap ada, itu Prabowo artinya, Ganjar bersatu, rakyat kecewa tidak? Bahwa Gimana? ini dikatakan Gus Jazilul, koalisi kekuasaan, memang mau kekuasaan aja, mau menang aja, begitu pikirannya seperti apa? Yang penting adalah harus ada 2 poros ini, Cak. Poros yang ingin keberlanjutan kita kasih panggung, poros perubahan juga harus dikasih panggung. Mbak Caca, Nah, itu yang penting. simpel saja. Demokrasi itu bukan memaksakan seperti Bung Pangi, itu satu. Betul. Kedua, Bung Pangi, coba saya mau tanyakan, baru di survei Anda di atas 20%, ya. Siapa yang membiayai survei Bung Pangi ini? Karena tidak mungkin tidak dibiayain, itu sudah pasti. Yang tidak dibiayain hanya surveinya Kompas. Karena Kompas memang membiayai dengan kemampuannya sendiri. Jadi ya nanti Bung Pangi lah yang menjelaskannya, kan begitu. Itu sudah di luar dari ini kan. Jadi artinya namanya demokrasi tidak boleh kita memaksakan. Boleh 3 poros, boleh 4, boleh tinggal 2. Itu semua adalah demokrasi. Hasil survei saya soal poros ya. Oke, baik. Itu menarik. Siapa yang biayai Bung Pangi? Sedikit aja. Pak Jazilul kayaknya mau ngomong ini. Boleh singkat saja, Gus. Singkat saja, Gus. Saya ingin bahwa perubahan jadwal kami dari Poros Perubahan menginginkan tanggal 10. Tapi karena yang lain nggak siap, justru mengundurkan. Jadi jangan dibolak-balik. Untuk Jawa Timur maupun Jawa Tengah, dugaan saya angkanya lebih besar. Bisa jadi 12, 13, atau bahkan 15%. Ya, artinya ada potensinya juga. Tetapi sebenarnya saya lihat ini yang ditarget ya oleh koalisi ini itu bukan sekedar angka-angka itu saja, tapi basis pemilih Nahdien ya, yang itu di Provinsi Jawa Timur saya lihat itu kan besar sekali gitu ya, dan juga Jawa Tengah juga. Nah mungkin dugaan saya paling enggak ya paling tidak itu dugaan saya Nasdem menginginkan supaya suara Anies itu nggak tertinggalnya terlalu jauh dibandingkan capres-capres yang ada ya, terutama Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar di situ. Nah sehingga ini kan memang manuver-manuver ya untuk menominasikan jadi pasangan capres-capres. Tapi overall ini relatif ada kemajuan. Dalam arti kita lihat selama ini kan baru bursa capres yang berkembang atau muncul ke permukaan. Nah sekarang paling nggak sudah muncul pasangan capres-cawapres kan gitu. Artinya selama ini Anies Baswedan juga bisa diperhitungkan begitu kan. Jangan dianggap remeh begitu ya. Di 2017 saja ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, surveinya kalah jauh. Tapi kok bisa juara, kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi ini perkembangan politik hari ini bisa saja dinamis begitu. Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin yang secara elektoral punya daya tarik lebih meningkat ketimbang Demokrat. Karena bagaimanapun PKB ini partai besar, terutama di segmen pemilih Islam tradisionalis seperti NU. Nah, Anies itu sangat kurang dukungannya di kalangan warga NU. Terutama kalau kita lihat data survei, pemilih Anies di Jawa Timur hanya 12%. Pemilih Anies Baswedan di Jawa Tengah hanya 9%. Dua provinsi ini kunci. Nah, karenanya perlu calon wakil presiden
Jika selama ini publik anggap remeh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ternyata itu salah. Buktinya, sejak berpasangan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, elektabilitas pasangan yang disebut Amin itu melejit. Lembaga survei Indoriset melalui survei terbarunya yang dirilis Senin, tanggal 25 September tahun 2023, mendapati kenaikan elektabilitas Anies Baswedan yang signifikan. Dari survei yang dilakukan anggota Persepi, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, itu, suara Anies naik di basis utama suara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di Jawa Timur, suara Anies melonjak dari 12,8% pada Agustus tahun 2023 menjadi 22,2% di bulan ini. Ketua Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, Jawa Timur Isa Ansori mengemukakan, survei-survei yang kini menunjukkan elektabilitas Amin yang naik signifikan di Jawa Timur. Menjawab sekaligus membantah kekhawatiran publik bahwa Jawa Timur, Jatim, dan Jawa Tengah, Jateng, menjadi titik lemah pasangan Amin. Dengan masuknya Gus Muhaimin dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, menjadi energi tambahan bagi Amin untuk bisa diterima masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, ucap pria berkacamata ini, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Bagi relawan Anies di Jawa Timur, ini saat tepat untuk terus bekerja sekaligus memotivasi lebih giat melakukan kerja-kerja kerelawanan, ucapnya. Karena kerja relawan masih sekitar 5 bulan lagi menjelang Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024, imbuhnya. Relawan bisa berkolaborasi dengan partai pengusung Nasdem, PKB, dan PKS sekaligus menerjemahkan isu-isu yang dibutuhkan masyarakat masing-masing daerah untuk pemenangan Amin, ucapnya lagi. Dengan demikian, kata dia, relawan Anies di Jawa Timur bisa merawat elektabilitas Anies terus naik dan tetap tinggi hingga jelang Pilpres 2024. Ini sebetulnya tantangan, karena modal suara parpol pada Pileg 2019 itu 33,1%, ujarnya. Maka, kalau naik, elektabilitas Amin harus naik melampaui modal dasar suara parpol pengusung Amin, imbuhnya. Menurut saya, modal dasar ini bisa menjadi titik pijak. Kalau 2 minggu setelah deklarasi Amin di Surabaya, elektabilitasnya melesat, lanjutnya.